Pemirsa, dipicu remblong, truk bermuatan kopi menabrak sejumlah kendaraan saat akan masuk di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Akibatnya, sopir truk luka parah. Evakuasi korban berlangsung dramatis di lokasi kejadian. Kecelakaan yang dipicu akibat remblong ini terjadi di pintu masuk Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Truk bermuatan kopi melaju tak terkendali saat akan masuk ke terminal di pelabuhan. Truk kemudian menabrak satu mobil polisi dan 4 motor. Usai menabrak motor, truk kemudian terbalik dan menabrak pagar Pelabuhan Bakahuni. Akibatnya supir truk luka parah terjepit badan truk. Evakuasi korban berlangsung dramatis di lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di pintu masuk pelabuhan sempat terganggu. Satlantas Polres Lampung Selatan melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan melaporkan. Pemirsa, 2 orang anak luka parah akibat kecelakaan tunggal motor yang terjadi di jalan raya. Nyawa korban tak tertolong lantaran warga dan pengguna jalan lain tak berani membantu karena takut berurusan dengan polisi. Video amatir histeris ibu korban meminta tolong viral di media sosial. Video amatir histeris dari ibu korban kecelakaan meminta tolong pada warga dan pengguna jalan ini viral di media sosial. Kedua anaknya jadi korban kecelakaan yang dialami satu keluarga ini setelah motor yang ditumpanginya terperosok masuk parit di Jalan Lintas Sumatera, Desa Hutagbangun, Mandailing, Natal. Kedua anaknya luka parah, tak ada satupun warga dan pengguna jalan yang mau menolong lantaran takut berurusan dengan polisi. Kedua korban yang berusia 13 tahun dan 5 tahun meninggal dunia saat orang tuanya membawanya sendiri ke rumah sakit. Dari kejadian ini, polisi meminta warga maupun pengguna jalan untuk tidak takut berurusan dengan polisi saat mendapati korban kecelakaan yang butuh pertolongan. Kesusahan di jalan, apalagi sampai memang membutuhkan pertolongan kita. Maksudnya seperti kemarin kondisi sudah memang harus ditolong terkait dengan nyawanya. Maksudnya kami menghimbau semua kita ini, baik aparat, masyarakat, tetangga, siapapun itu, bantulah orang-orang yang susah gitu. Jangan pedulikan mungkin setelah itu nanti dipanggil polisi lah, jadi saksi lah. Jangan, utamakan kemanusiaan. Mudah-mudahan ini di hadapan Allah menjadi ini kita. Kedua jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, seorang remaja berusia 17 tahun terlibat prostitusi online di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dijual oleh kekasihnya yang masih berusia 16 tahun. Prostitusi online dibongkar orang tua kandung korban yang menjebak untuk diajak kencan. Remaja berusia 17 tahun ini dibawa orang tua kandungnya ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar setelah digerebek di sebuah kamar penginapan. Orang tua kandungnya sengaja menjebak putrinya karena mencurigai dari percakapan di handphone. Melibatkan orang lain, orang tua korban mengajak berkencan putrinya di sebuah penginapan. Prostitusi online. Nah, orang tuanya mencoba menghubungi memakai orang untuk mencoba untuk membooking dia dan setelah berhasil menentukan tempat dan janjian, akhirnya orang tuanya dengan orang yang dia pakai untuk booking mereka ke hotel dan ternyata betul bahwa anaknya bekerja seperti itu. Orang tua korban telah melaporkan anak dan kekasihnya ke Polrestabes Makassar. Bahkan kekasih putrinya masih berusia 16 tahun yang berperan menawarkan dan bertransaksi dengan pria yang mengajak berkencan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. Seorang janda ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Purworejo, Jawa Tengah. Terungkapnya wanita tewas karena warga merasakan bau menyengat dari dalam kamar.
Polisi mengevakuasi mayat Sudarti, seorang janda dari rumah kontrakannya di Kledung Kradenan Purworejo. Wanita berusia 37 tahun ini ditemukan tewas setelah warga curiga karena bau menyengat dari dalam kamar kontrakannya. Sementara teman-temannya datang ke kontrakan Sudarti karena selama beberapa hari handphonenya mati. Sering main ke kantor. Orangnya gimana, Bu? Korbannya apa? Kesannya gimana? Baik. Dia baik, orangnya baik. Pekerjaannya apa sih, Bu? Nggak tahu, serabutan. Polisi memastikan Sugiyarti sudah lebih dari 24 jam tewas sebelum ditemukan. Untuk indikasinya nanti kita lebih pastinya menunggu daripada hasil forensik. Korban memang dengan lingkungan sekitar kurang sosialisasi. Tertutup ya, ya? Karena memang ini kondisinya juga sebagai kos-kosan. Otopsi mayat Sugiyarti melibatkan tim forensik Polda Jawa Tengah dan dibawa ke Rumah Sakit Citro Wardoyo untuk mengungkap penyebab pasti kematiannya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebaiknya tidak melibatkan anak-anak dalam permainan yang membahayakan, apalagi tanpa alat pengaman. Seorang anak terjatuh saat bergelantungan di layang-layang raksasa di Pringsewu, Lampung. Korban mengalami patah tulang karena jatuh dari ketinggian sekitar 20 meter. Dari video amatir ini, warga di lapangan Ambarawa, Pringsewu, Lampung memuji keberanian anak yang bergelantungan di layang-layang raksasa. Anak ini melayang di udara mengikuti gerakan layang-layang yang meliuk di ketinggian. Namun tiba-tiba angin bertiup kencang sehingga layang-layang terbang tak terkendali. Layang-layang terbang semakin tinggi, anak yang bergelantungan lepas dari pegangan dan terjatuh dari ketinggian sekitar 20 meter. Video ini viral di media sosial dan warga berlarian menolong korban. Korban, seorang anak berusia 13 tahun, harus menjalani operasi. Informasi dari dokter, kesadarannya kompos mentis, ada yang artinya sadar penuh. Dan akan dilakukan upaya tadi, tindakan operasi, Pak ya? Ya, sesuai dengan kesepakatan keluarga dengan pihak rumah sakit, karena keterangan-keterangan yang perlu dilakukan tindakan operasi, keluarga juga menyetujui untuk dilakukan tindakan operasi. Sementara polisi telah memberikan himbauan agar warga tidak menaikkan anak-anak dengan layang-layang raksasa karena nyawa taruhannya. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Aksi pencurian motor di rumah kontrakan di kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat terpantau kamera CCTV. 3 pelaku menggasak 2 motor terparkir dan pencurian motor di lokasi telah 4 kali terjadi. Aksi pencurian motor 3 orang pelaku di rumah kontrakan di Jalan Bina Asih 3B, Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi, terekam jelas di kamera pengawas. 2 dari 3 pelaku masuk ke halaman rumah kontrakan setelah merusak kunci gembok pagar. Dengan cepat pelaku menggasak 2 motor terparkir hanya dalam waktu 4 menit. Korban menyebut pencurian ini terjadi pada dini hari. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan rekaman CCTV. Videonya sih nggak kurang jelasnya sih, mungkin jam 3-an ya kalau itu, karena dibangunin sama tetangga jam 4 itu udah motor udah nggak ada 2 motor di sini yang hilang. Yang hilang ya? Dilihat dari CCTV sih jam 3-an. Mbak, itu Piket Serse sudah mendatangi TKP, terus saat ini sedang melakukan penyelidikan untuk mencari upaya untuk membuat titik terang satu kasus pencurian. Warga menyebut kasus pencurian motor di lokasi merupakan yang keempat kalinya dalam 2 bulan terakhir. Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota masih menyelidiki kasus ini untuk memburu pelaku. Polisi pun mengimbau agar kendaraan roda 2 yang terparkir dikunci ganda untuk mencegah aksi pencurian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.